Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Lanjutan belajar memaknai kitab Ihya Ulumuddin jilid 1. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fa amma ilmu tariqil akhirah wa ma daraja alaihi salafus salih. Adapun bermula ilmu jalan akhirat dan ma yang menempuh di atasnya ma oleh salafus saleh. Apa ma itu? Mimma sammahullah, dari ma yang menamakan akannya ma oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Allah akan sebagai fikih dan sebagai hikmah dan ilmu dan cahaya dan nur dan petunjuk dan bimbingan. Faqad asbaha, sungguh jadi ianya ilmu, mim bainil khalqi, di antara makhluk itu, matuian yang terlipat hilang. Wasara nasya mansia, dan jadi ianya ilmu itu nasya mansia, lupa dilupakan. Sebelumnya Imam Ghazali membahas manusia akhir zaman yang dianggap ilmu cuma 3. Tentang fatwa-fatwa, tentang perdebatan, kemudian tentang pinter berkata-kata saja ya. Adapun ilmu jalan akhirat dan ilmu-ilmu yang ditempuh di atasnya oleh salafus saleh, yang Allah namakan dalam Quran fikih misal. Ya, dalam Al-Quran Allah menyatakan la'allahum yafqahun, agar mereka faham. Jadi fikih itu ilmu. Hikmah misalkan. Allah menyatakan dalam Al-Quran yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberikan hikmah, dia berarti telah diberikan kebaikan yang banyak. Kemudian Allah namakan ilmu dalam ayat yang lain. Warasikhuna fil ilmi misal. Kemudian Allah menamakannya dengan diya'an dan nura. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Bahwa ala nurim min rabbih. Allah namakan juga hidayah misal. Qul inna hudallahi huwal huda. Rusda. Allah namakan rusda la'allahum yarshudun. Ini semuanya sudah dilupakan orang. Walamma kana hadza salman fid dini mulimman. Manakala adalah ini tadi yang Allah sebut ilmu sudah dilupakan orang, yang dianggap ilmu cuma 3 perkara. Manakala adalah ini itu salman, satu bolongan, satu cacat dalam agama. Mulimman. Mulimman naik kepada salman, cacat yang masuk ia dalam agama. Wa khatban mudalhiman. Manakala adalah ini itu khatban. Khatban itu satu perkara besar yang sangat mengerikan. Mudalhiman. Lagi yang menggelapkan. Manakala adalah ini itu satu cacat yang masuk ianya cacat dalam agama. Wa khatban mudalhiman, dan satu bahaya besar yang menggelapkan. Ra'aitul istighala, niscaya aku melihat akan menyibukkan diri bitahriri hadal kitabi, dengan menguraikan ini kitab, menguraikan menyusun ini kitab, muhimman akan yang penting. Muhimman maf'ul ra'aitu, maf'ul kedua. Ketika beliau melihat ini yang mestinya dianggap sebagai ilmu sudah tidak dianggap sebagai ilmu, ini satu cacat yang bisa membahayakan agama. Karena itu saya berpendapat akan menyibukkan diri dengan menguraikan ini kita akan sebagai hal yang penting. Kenapa penting? Ihya'an li'ulumiddin. Karena pengen menghidupkan bagi ilmu-ilmu agama. Wa kashfan an manahijil a'immatil mutaqaddimin. Karena pengen membuka, pengen memberitahukan tentang metode-metode imam-imam terdahulu. Wa idahan lima hiyal ulumun nafi'ah. Dan karena pengen menjelaskan bagaimana yang dia nyama itu ilmu-ilmu yang bermanfaat dan nabiin, di sisi para nabi, wasalafis salihin, dan salaf-salaf yang soleh.
Jadi beliau pengen membuat satu kitab yang tujuannya menghidupkan ilmu agama. Yang kitab itu juga nanti diberi nama dengan Ihya Ulumuddin. Karena tujuan agar kita tahu mana metode-metode yang ditempuh oleh imam-imam terdahulu. Beliau pengen menjelaskan ilmu yang bermanfaat menurut para nabi, para salah, para salaf saleh itu apa? Salamullah alaihi majma'in, bermula salam Allah itu di atas mereka, mereka para nabi, salafus saleh semuanya. Walaqad asastuhu ala arba'in dan sungguh aku dasari akan ini kitab. Kitab Ihya ala arba'in di atas 4/4. Di atas 4/4. Artinya kitab Ihya beliau buat 4 bagian. 4 bagian utama. 4/4. Ada seperempat pertama, seperempat kedua. Mana 4/4? Rubu'ul ibadah. Seperempat ibadah. Membahas tentang ibadah. Nah, tentang mulai dari tentang taharah, sholat, zakat, puasa dibahas dalam seperempat pertama. Rubu'il adah dan seperempat membahas tentang adat kebiasaan. Adab makan, adab minum, adab cari rezeki, adab bersahabat, adab bertetangga, hak-hak muslim, banyak beliau bahas. Rubu'il muhlikat dan seperempat yang membinasakan. Dalam seperempat yang muhlikat ini beliau bahas tentang penyakit-penyakit hati yang membahayakan, ujub, takabur, riya, sum'ah. Rubu'il munjiat dan seperempat yang menyelamatkan. Di sini beliau bahas sifat-sifat yang terpuji, akhlak-akhlak bagus yang mesti dimiliki oleh manusia muslim, syukur, tawadu, dermawan, dan seterusnya. Wasaddartul jumlata bi kitabil ilmi dan aku mulai akan jumlah dengan kitab ilmu. Artinya dalam pembahasan pertama, kitab Ihya itu beliau mulai dengan kitab ilmu. Kenapa? Li'annahu ghayatul muhim. Karena bahwa sungguh kitab ilmu itu ghayatul muhim. Itu puncak hal yang penting. Penting banget. Kan? Nah, kenapa penting? Liakshifa awalan anil ilmi alladhi ta'abbadallahu azza wa jalla al-a'yana bi talabihi. Agar aku buka, liakshifa. Agar aku buka terlebih dahulu tentang ilmu yang ta'abbadallah. Ilmu yang meminta hamba oleh Allah azza wa jalla atau ilmu yang meminta beribadah oleh Allah azza wa jalla. Ta'abbadallah ittakhadallahu abdan. Ta'abbadallah ittakhadahullahu abdan. Allah menjadikan seseorang itu menjadi hamba. Agar aku buka terlebih dahulu tentang ilmu-ilmu yang meminta, yang menjadikan hamba oleh Allah azza wa jalla akan para a'yan, akan para pribadi-pribadi bil talabihi untuk mencarinya ilmu ala lisani Rasulillah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mulai kitab Ihya-nya atau seperempat pertama dengan kitab ilmu karena kitab ilmu itu sangat penting agar beliau memberitahukan terlebih dahulu tentang ilmu. Ilmu yang dengan ilmu itu Allah meminta hamba untuk mempelajarinya melalui Nabi alaihi salatu wasallam. Idz qala Rasulullah karena berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Bermula mencari ilmu itu wajib kepada setiap muslim. Fardhah mafruḍah, diwajibkan. Bermula mencari ilmu itu diwajibkan kepada setiap muslim. Jadi beliau pengen menjelaskan ilmu apa yang dimaksud dalam hadis Nabi ini. Wa amiza, amiza kita antah li akshifa. Wa amiza fihi ilman nafi'a minad dhari dan agar aku membedakan dalamnya kitab ilmu, agar aku membedakan dalamnya kitab ilmu, ilman nafi'a akan ilmu yang bermanfaat, minad dhari dari ilmu yang mudarat. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu mana ilmu yang bermanfaat yang mesti kita pelajari, mana ilmu yang mudarat yang mesti kita tinggalkan. Itu qala, kenapa perlu dibedakan ilmu manfaat, ilmu mudarat? Karena itu qala sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan, na'udzubillahi min ilmin la yanfa. Kami berlindung dengan Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau ingin menjelaskan mana yang disebut dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Wa uhaqqiqa, uhaqqiqa juga kita kata kepada liakshifa. Wa uhaqqiqa maila ahli al-asri agar aku jelaskan
maila ahlil asri, akan kecenderungan orang-orang masa kini, an syakilati sawab, dari syakilah. Syakilah maknanya nahiyah, dari sisi kebenaran. Oh hakika, agar aku menjelaskan dengan nyata akan cenderungnya orang-orang masa kini dari arah kebenaran. Mereka melenceng dari arah kebenaran. Mereka melenceng dari ilmu yang sebenarnya mesti dipelajari. Wan khida'ahum bila mi'issara, agar aku jelaskan akan tertipunya mereka. In khida'a atah kepada mailah. Agar aku jelaskan akan tertipunya mereka dengan lam mi'issarab, dengan cahaya fata morgana. Sarap ini sesuatu yang kelihatan di tengah jalan ketika naik motor, naik mobil, kelihatan dari jauh itu seperti air. Begitu kita dekati ternyata nggak ada air. Nah itu namanya fata morgana. Tertipunya mereka dengan cahaya fata morgana palsu. Waktina ahum minal ulumi bil kisri anil lubab. Agar aku jelaskan akan menerimanya mereka dari ilmu-ilmu dengan kulit jauh dari isi. Beliau pengen menjelaskan kenapa manusia sibuk mempelajari kulit melupakan isi. Padahal kalau dalam istilah buah, kulit itu sesuatu yang dibuang, tidak dimakan, tidak dimanfaatkan. Kulit itu hanya pembungkus isi. Dia bermanfaat sementara. Wa yashtamilu rub'ul ibadati ala asyrati kutubin, dan mencakupi oleh seperempat ibadat kepada 10 kitab. Artinya kitab Ihya beliau bagi empat, Rubu'ul Adah, Rubu'ul Adat, Rubu'ul Muhlikat, Rubu'ul Munjiat. Kemudian dalam setiap rubu' itu ada 10 kitab. Berarti dalam Ihya itu ada 40 kitab semuanya. Kalau kita khatam baca Ihya, telah mengkhatami 40 kitab. Wa yashtamilu rubu'ul ibadah, dan mencakupi oleh seperempat ibadah atau jilid pertama, cetakan lama memang 4 jilid, mencakupi oleh seperempat adat kepada 10 kitab. Yang mana 10 kitab? Kitabil ilmi, ada kitab ilmu. Kitabi kawaidil aqaid, kitab kawaid, undang-undang akidah. Kitabi asrarit taharah, yang ketiga kitab rahasia-rahasia taharah. Wa kitabi asraris sholah, kitab rahasia-rahasia sholat. Wa kitabi asraris zakah, kitab rahasia-rahasia zakat. Kitabi asraris siyam, kitab rahasia-rahasia puasa. Wa kitabi asraril haji, kitab rahasia-rahasia haji. Udah 7. Kitabi adabi tilawatil Quran, kitab dari adab-adab baca Quran. Kitabil azkari wa da'awat, kitab-kitab zikir, zikir dan doa. Wa kitabi tertibil auradi fil auqat, dan kitab aturan-aturan wirid dalam setiap waktu. Lengkap 10 kitab. Wa amma rubu'ul adah fayastamilu ala asyratu kutubin. Adapun bermula seperempat adat jilid kedua, itu fayastamilu mencakupi ianya seperempat adat kepada 10 kitab juga. Jilid dua ada juga 10 kitab. Ini kalau model lama 4 jilid. Model sekarang macam-macam. Ada yang 5 jilid, ada yang 8 jilid. Yang mana 10 kitab? Di jilid kedua. Kitab adabil akli, kitab adab-adab makan. Jadi beliau mengaturnya ini tentunya punya alasan tertentu ya. Sesudah beliau membahas kitab makan, karena kitab makan itu kan kebutuhan pokok manusia. Manusia pengen makan dulu, kalau udah kenyang baru mikirin yang lain. Kitab adabin nikah, kitab adab-adab nikah. Kalau orang udah kenyang baru mikirin hawa nafsu lain. Nikah, dia bahas tentang nikah. Ya. Kitab ahkamil kasbi, kitab hukum-hukum hukum-hukum mencari rezeki, hukum-hukum usaha kan. Orang kalau udah nikah butuh biaya banyak, perlu bekerja. Ini dibahas di sini adab-adabnya. Kitabil halali wal haram. Dalam mencari usaha itu kan ada yang halal, ada yang haram. Beliau membahas yang perlu kita cari itu yang halal. Kitabi al halali wal haram. Kita membahas halal haram. Kitabi adabil suhbah. Kalau dalam mencari rezeki tentunya ketemu banyak orang kan gitu. Jadi semua ada alasannya nanti. Makanya beliau membahas tentang kitab adab-adab persahabatan. Wal muasyarati. Kitab adab-adab bergaul. Ma'a asnafil khalqi. Bersama berbagai macam kelompok makhluk. Kemudian ketika kita udah banyak teman, banyak sahabat, kacau balau nanti perlu mengungsi kadang, perlu beruzlah. Beliau bahas kitab bil uzlah, kitab uzlah.
Kadang dalam rangka beruzlah itu perlu perjalanan jauh, perlu membahas tentang safir, kitab adabis safar dan kitab adab-adab musafir luar biasa. Pokoknya semua ada alasannya. Beliau mengaturnya sedemikian rupa. Kemudian kitab adabis simai wal wajdi, kitab adab sima wal wajdi. Nanti kita bahas. Wa kitabil amri bil ma'ruf dan kitab adab, kitab-kitab amar bil ma'ruf, amar ma'ruf wan nahi anil munkar, nahi munkar. Wa kitabi adabil ma'isyah, kitab adab-adab kehidupan wa akhlaqin nubuwah dan akhlak kenabian. Itu jilid kedua. Wa amma rubu'ul muhlikat, adapun seperempat yang menghancurkan, jilid ketiga. Fayastamilu maka mencakupi ia ala asyrati kutubin di atas 10 kitab juga. Yang mana 10 kitab? Kitab Syarhi Ajaibil Qalbi, kitab menjelaskan keajaiban-keajaiban hati. Yang keajaiban hati itu sangat banyak sekali. Wa kitabi riyadatin nafsi dan kitab melatih nafsu. Wa kitabi afatis syahwatain dan kitab bahaya-bahaya dua syahwat. Dua syahwat yang dimaksud ini syahwatil batni wa syahwatil faraji. Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Wa kitabi afatil lisan, kitab penyakit-penyakit lidah, bahaya-bahaya lidah. Wa kitabi afatil ghadabi wal hikdi wal hasad. Kitab dari bahaya-bahaya marah, bahaya-bahaya dendam, bahaya-bahaya iri. Wa kitabi dhammid dunya, kitab mencela dunia. Wa kitabi dhammil mali wal bukhli, kitab mencela harta dan pelit, kikir. Wa kitabi dhammil jahi war riya, kitab mencela kehormatan dan riya. Kitab dhammil kibri wal ujub, dan kitab mencela ketakaburan dan ujub, kagum terhadap diri, kagum terhadap ibadah. Wa kitab dhammil ghururi, dan kitab tercelanya tertipu. Tertipu dengan nenek moyang, tertipu dengan orang tua kita yang soleh, padahal kita nggak soleh dan seterusnya beliau bah. Wa amma rubu'ul munjiat, adapun bermula seperapat yang menyelamatkan, jilid 4. Fayastamilu ala asyrati kutubin, maka mencakupi ianya rubu' munjiat kepada 10 kitab juga. Kitab Taubah, kitab Taubah beliau bahas pertama sebagai makam awal bagi ahli suluk. Karena tanpa taubat yang lain nggak ada apa-apanya. Jadi taubat itu umpama dasar banget tanah. Kitabil sabri wa syukri, kitab sabar dan syukur. Kitabil khaufi war raja, kitab membuat khauf takut kepada Allah, war raja penuh harap kepada Allah. Kitabil fakri wa zuhdi, kitab fakir, kitab zuhud. Kitabil tauhidi wa tawakkuli, kitab tauhid, kitab membahas tentang tawakal. Kitabil mahabbati wa syauqi wal unsi wal ridha, kitab cinta, kitab rindu, kitab unsi, kitab membahas tentang kedekatan kita dengan Allah, war ridha, ridha terhadap Allah. Wa kitabin niyati was sidqi wal ikhlas, kitab membahas tentang niat, tentang kejujuran, keseriusan, dan tentang keikhlasan. Wa kitabil muraqabati wal muhasabah, kitab membahas tentang muraqabah, bagaimana kita selalu merasa dipantau oleh Allah. Kitab muhasabah, selalu introspeksi setiap saat. Nanti beliau membahas insya Allah. Kitab tafakuri, kitab berpikir. Wa kitab dzikril maut, dan kitab mengingat kematian. Sampai di sini, ini khatam ini 40 kitab. Beliau menerangkan sedikit. Wa amma rubu'ul ibadah. Adapun bermula seperempat ibadah. Jilid pertama. Yang di dalamnya ada 10 kitab. Wa adhkuru fihi min khafaya adabiha. Maka aku menyebutkan dalamnya rubu' ibadah. Dari yang paling halus-halus dari adabnya ibadah. Adat adab ibadah yang paling detail beliau bahas. Yang kadang jarang dibahas dalam kitab fikih. Pada keiki sunaniha. Dan yang paling detail, yang paling halus dari sunnah-sunnahnya ibadah. Wa asrari ma'aniha, dan rahasia-rahasia makna-maknanya ibadah. Ma yattarrul alimul amilu ilaih. Sesuatu yang sangat butuh oleh orang alim yang beramal kepadanya mah. Jadi ma yang sangat butuh oleh orang alim yang pengen mengamalkan ilmunya kepadanya mah. Artinya yang beliau bahas dalam rubu' ibadah ini hal-hal yang sangat pokok. Seorang alim yang beramal mesti tahu ini agar amalnya sah dan sempurna. Bal la yakunu min ulama'il akhirati man lam yattali alaih.
Bahkan tidak ada ia seseorang. Bahkan tidak ada. Nih, yakunu isimnya man. Bahkan tidak ada dari ulama akhirat. Itu siman. Man ini isim yakunu. Bahkan tidak adalah dianggap ulama akhirat itu orang. Lam yattali yang tidak melihat ia alaihi kepadanya rubu' ibadah atau ma ini. Tak bisa disebut ulama akhirat kalau tidak tahu apa yang ada dalam jilid pertama. Wa aksaru zalika mimma uhmila fi fannil fiqhiyat. Dan berumlah kebanyakan demikian itu dari ma yang dilupakan akan dirinya. Uhmila dilupakan atau ditinggalkan, tidak disebutkan. Bermula kebanyakan demikian itu dari ma yang dilupakan atau ditinggalkan akan dirinya mah dalam pelajaran fikih. Artinya banyak yang beliau bahas, rahasia-rahasia ibadah nanti, sunnah-sunnahnya yang paling detail itu jarang disebut dalam kitab fikih. Wa amma rubul adah adapun seperempat adat. Jadi kedua, wa adzkuru fi asraral muamalah. Maka aku menyebutkan dalamnya rubu adat asraral muamalah akan rahasia-rahasia muamalah al-jariyati. Muamalah yang terjadi ianya muamalah bainal khalqi antara makhluk Allah. Wa agwaraha. Agwara kita antah kepada asrar. Agwar artinya juga rahasia juga, hal yang tersembunyi. Gaura itu kan hilang ya. Gaura. Coba kita lihat. Hmm, ya sama. Agwar itu sama seperti asrar, sesuatu yang tersembunyi. Adapun seperempat adat, maka aku sebutkan dalamnya seperempat adat akan rahasia-rahasia muamalah. Al-jariyati yang terjadi ianya muamalah di antara makhluk. Wa agwaraha dan hal-hal yang tersembunyi dari muamalah itu. Wadaqaiqa sunaniha dan yang paling halus dari sunnah-sunnahnya muamalah. Waqafayal wara'i fi majariha dan yang paling tersembunyi dari kewaraan dalam dalam perjalanannya muamalah. Dalam tempat terjadinya muamalah semuanya ada harus kita mempraktekkan kewaraan. Wahia mimma la yastaghni mutadayyinun anha. Dan bermula dianya semua. Rahasia muamalah yang paling detail dari sunnah-sunnahnya, yang paling tersembunyi dari yang berkaitan dengannya. Itu dari ma yang tidak terkayalah oleh orang yang beragama dari nyama. Nah, itu semua diperlukan nanti oleh orang-orang yang menyatakan dirinya beragama. Wa amma rub'ul muhlikat adapun bermula seperempat yang membinasakan. Fa'aksuru fiha, fa'adzkuru fihi. Maka akan aku sebutkan dalamnya rubu' muhlikat kulla khuluqin madhmumin akan setiap akhlak-akhlak yang tercela waradal Qur'anu yang datanglah oleh Al-Qur'an biimatatihi dengan memindahkan, menghilangkannya akhlak. Wa tazkiyatin nafsi yang datanglah oleh Al-Qur'an dengan menyucikan jiwa anhu darinya setiap akhlak. Adapun seperempat yang menghancurkan jilid tiga, aku menyebutkan di dalamnya setiap akhlak-akhlak terpuji yang Al-Quran datang memerintahkan kita untuk akhlak tercela, bukan terpuji. Rubu'ul Muhlikat aku sebutkan dalamnya setiap akhlak-akhlak tercela yang datanglah oleh Quran untuk menghilangkannya. Setiap akhlak yang dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk menghilangkannya, beliau sebut dalam jilid tiga ini. Setiap akhlak tercela yang Al-Quran datang untuk menyucikan jiwa. Quran datang memerintahkan kita membersihkan diri kita dari akhlak itu beliau sebutkan semua. Maka aku sebutkan dalam jilid 4 ini akan setiap akhlak tercela yang datanglah oleh Quran biimatatih untuk memindahkannya akhlak, menyucikan jiwa darinya akhlak, tathhiril kalbi membersihkan hati darinya akhlak. Wa adzkuru min kulli wahidin min tilkal akhlaqi haddahu wa haqiqatahu. Dan aku sebutkan dari setiap yang satu dari demikian akhlak
haddahu akan definisinya, wa haqiqatahu dan akan hakikatnya. Jadi beliau ajaib banget nih ketika membahas tentang takabur. Beliau definisikan apa itu takabur, apa hakikat makna takabur. Summa sababahu alladhi minhu yatawalladu. Kemudian akan sebabnya, sebab tiap yang satu, sebab alladhi yang darinya sebab lahir ianya akhlak. Apa penyebab orang jadi takabur? Summal afatil lati 'alaiha tatarattabu. Kemudian beliau menyebut bahaya-bahaya, bahaya alati 'alaiha yang di atasnya penyakit terjadi ianya bahaya. Yang di atasnya, kemudian beliau menyebutkan sebab-sebab alati yang di atas, kemudian bahaya-bahaya yang di atasnya bahaya, tatarattabu terjadi ianya akhlak. Atau yang di atasnya akhlak itu terjadi ianya bahaya. Beliau akan menyebut bahaya, misal definisi takabur apa, hakikat takabur apa, sebab yang menyebabkan orang takabur apa. Kemudian bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh takabur. Summal alamati lati biha tata'arrafu atau tuta'arrafu. Kemudian beliau menyebutkan tanda-tanda yang dengannya tanda dikenal akan dianya setiap yang satu dari demikian akhlak. Dari mana kita tahu seseorang itu takabur? Summa turukal mu'alajati lati biha minha yutakhallasu. Kemudian beliau menyebutkan turuka. Ya, kita atah kepada hadda semua. Dan aku sebutkan dari setiap yang satu dari demikian akhlak akan cara-cara, turuk, jamak tarik, akan cara-cara mengobati, cara alati, yang dengannya cara darinya akhlak tadi, darinya tiap yang satu yutakhallasu, diselamatkan akan dianya seseorang. Kemudian aku sebutkan akan cara-cara mengobati, cara alati yang dengannya cara darinya setiap akhlak yang jelek bisa diselamatkan. Bagaimana cara kita melepaskan diri dari takabur, misal dari ujub, ria, dan seterusnya. Kullu dzalika makrunan bisyawahidil ayati wal akhbari wal. Bermula setiap demikian. Itu makrunan, itu. Ini ada takdir di sini. Bermula setiap demikian itu aku menyebutkan akan demikian. Hal kan demikian itu makrunan yang disertai dengan dalil-dalil dari ayat-ayat, hadis-hadis, dan asar. Ayat-ayat Quran, akhbar, hadis Nabi, asar di sini beliau memaksudkannya ucapan ulama-ulama terdahulu. Wa ammar rubu'ul munjiat adapun seperapat yang menyelamatkan jilid 4, fa adzkuru fihi kulla khuluqin mahmud. Maka akan aku sebutkan dalamnya jilid 4 akan kulla khuluqin mahmud, akan setiap akhlak terpuji. Wa khaslatin marghubin fiha dan akan setiap perkara yang dianjurkan padanya perkara. Min khisalil muqarrabin dari perkara-perkara atau dari sifat-sifat orang-orang yang dekat dengan Allah dan sifat-sifat para siddiqin. Ya. Perkara allati biha yang dengannya perkara. Yatakarrabul abdu mendekatlah oleh hamba min rabbil alamin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua akhlak terpuji beliau bahas dalam jilid 4. Wa azkuru fi kulli khaslatin haddaha. Sama seperti jilid 3. Aku sebutkan dalam setiap perkara tadi, dalam setiap sifat terpuji haddaha akan definisinya. Wa hakikatah akan hakikatnya. Wa sababaha dan sebabnya. Sebabnya perkara. Sebab alladzi bihi yang dengannya sebab tujtalabu bisa didapat akan dianya perkara atau akan dianya sifat terpuji. Beliau sebut sebab-sebabnya. Yang dengan sebab itu sehingga kita mendapatkan sifat terpuji. Wasamarataha dan buahnya. Buah setiap perkara, buah setiap akhlak terpuji beliau sebut apa manfaat kita tahu itu. Samaratah allati akan buahnya, buah allati yang darinya buah tustafadu didapatkan faedah akan dianya perkara yang baik. Atau menyebutkan akan buahnya, buahnya sifat, buahnya akhlak terpuji, buah allati yang darinya akhlak baik tustafadu didapatkan akan dianya buah. Nah, ini kan harus ada akhlak baik dulu baru ada buahnya. Tustafadu kembali ke buah. Wa alamatah allati biha tuta'arrafu. Dan aku menyebut akan tanda-tandanya setiap sifat baik, tanda allati yang dengannya tanda tuta'arrafu dikenal akan dianya sifat baik. Wa fadilatah allati dan aku menyebutkan akan fadilahnya setiap akhlak baik. Fadilah allati yang karenanya fadilah fiha yang karenanya fadilah padanya perkara baik, padanya sifat baik yurgabu disukai orang.
Ma'amma warada fiha bersama ma yang datang ya ma padanya setiap akhlak baik minasyawahidi syar'i wal akli dari dalil-dalil syarak dan dalil akal. Beliau bahas semua sifat-sifat akhlak terpuji, definisinya, hakikatnya, penyebabnya, buahnya, tanda-tandanya, fadilahnya kan bersama dalil-dalil. Ya. Walakat sunnifa fi ba'di hadhil ma'ani kutubun dan sungguh telah dikarang dalam sebahagian ini makna-makna akan beberapa kitab. Artinya beliau tidak menyatakan kalau yang membahas itu cuma kitab beliau saja, bukan. Ada kitab-kitab lain sebelumnya yang dikarang juga. Membahas tentang penyakit hati, sifat-sifat terpuji dan semuanya kan. Walakat sunnifa dan sungguh telah dikarang dalam sebahagian ini makna-makna akan kitab-kitab. Walakin yatamayyazu hadzal kitabu anha bi khamsati umur. Tetapi berbedalah oleh ini kitab anha darinya kitab-kitab yang lain dengan lima. Sebagaimana di awal kan, setiap musannif itu memulai kitabnya dengan basmalah, hamdalah, sholah, salam, menyebutkan nama kitabnya, menyebutkan isi kitab, menyebutkan kelebihan-kelebihan kitabnya. Ini salah satunya. Kelebihan kitab beliau ada lima perkara. Di sini kata beliau, sungguh telah dikarang dalam sebahagian ini makna akan kitab-kitab yang lain. Ada kitab yang lain juga yang membahas tentang apa yang beliau bahas. Kitab yang lain itu seperti Qutil Qulub, kitab Abu Talib Al-Makki. War-Ri'ayah seperti kitab Ar-Ri'ayah, karangan siapa namanya? Hasib Al-Muhasibi ya, Al-Muhasibi. Kemudian Manazilis Sairin, enggak tahu lupa namanya. Kemudian Ar-Risalah, Risalah Kusyairiyah. Kemudian Wat-Ta'aruf wa ghairiha dan lain-lain. Ini beliau ambil dari kitab itu. Walakin yatamayyazu hadzal kitab, tapi berbedalah oleh ini kitab Ihya anha darinya kitab-kitab yang lain min khamsati umurin dengan lima perkara. Al-awwalul perkara yang pertama yang membedakan kitab Ihya. Haluma akadu menguraikan ma yang mereka belit-belitkan akannya ma. Akadu ini berbelit-belit ya. Sesuatu yang berbelit-belit beliau uraikan dengan detail di dalam kitab ini. Haluma menguraikan ma akadu yang mereka buat rumit akannya ma. Nah, akadu mereka buat rada rumit. Nah, akadu kan kayak benang di apa namanya? Di bundel-bundel gitu. Rumit. Berbelit-belit juga kita artinya kata kurang sopan. Menguraikan ma yang mereka ikat-ikat akannya ma. Wa kashfu ma ajmaluh dan membuka ma yang mereka ijmalkan akannya ma. Yang mereka bahas sedikit beliau panjangkan karena penting. Yang kedua tartibu ma baddadu merapikan ma yang mereka cerai-beraikan akannya. Makna baddadu ya mereka cerai-berai. Mereka sebutkan karena di sini sedikit, di sana sedikit kan. Beliau atur kembali biar rapi. Tartibu ma merapikan ma yang mereka cerai-beraikan akannya ma. Wanat ma farraku dan merapikan ma yang mereka pisah-pisahkan akannya. Yang ulama lain sebut secara terpisah di sini sedikit, di sana sedikit, beliau kumpulkan dalam satu bab. Jadi rapi. Yang ketiga, ijaduma tawalu, meringkas akan apa-apa yang mereka panjangkan akannya. Wadabtu ma karraru, dan memandabit sesuatu yang mereka uraikan akannya sesuatu. Jadi yang tadinya mereka panjang-panjangkan, kadang nggak penting, beliau pendekkan. Ya kan? Yang tadinya belum terdabit, beliau dabit, beliau ikat dengan rapi agar mudah dipahami. Yang keempat, hazfu ma karraru, membuang ma yang mereka ulang-ulang akannya ma. Sesuatu yang diulang oleh orang lain membosankan mungkin beliau buang. Wa isbatu ma hararu dan menetapkan ma yang mereka uraikan akannya. Al-khamisu yang kelima, tahqiqu umurin ghamisatin. Mentahqiq, menjelaskan secara detail tahqiqu umurin ghamisah. Mentahqiq perkara-perkara yang rumit. I'tasat, yang susah ia. Alal afham kepada pemahaman. Lam yuta'arrad laha fil kutubi aslan yang tidak disebutkan baginya perkara fil kutubi dalam kitab-kitab aslan sama sekali. Ya, jadi menjelaskan perkara-perkara yang rumit, yang perkara itu susah kepada pemahaman orang, yang bahkan perkara itu belum disebut dalam kitab-kitab sama sekali. Nanti beliau akan menyebutkan dalam kitab ini. Kenapa ulama lain tidak menyebutnya? Apa? Karena nggak tahu, belum tentu. Idh kullu wa in tawaradu ala min manhajin wahidin fala mustankara ayyam farida kullu wahidin minasalikin bitanabbuhi li amrin yakhussuh wa yaghfulu anhu rufaqa'uh.
Karena bermula tiap-tiap para ulama, wa in tawaradu sekalipun datang mereka alaman hajin wahid di atas satu metode, sekalipun semua ulama berada di atas satu jalan lurus menuju Allah, fala mustangkar, maka tidak ada yang diingkari ayam farida kullu wahid oleh bahwa tersendirilah oleh setiap yang satu dari para salik bitanabuh dengan menyadari bagi satu perkara dengan mengingat bagi satu perkara ya khusuhu yang mengkhususkan dianya perkara akannya sih tiap yang satu yang fulu dan yang lupa darinya perkara oleh teman-teman karena setiap ulama itu walaupun mereka berada di satu jalan kebenaran tidak bisa diingkari, tidak bisa dipungkiri. Setiap orang itu punya kekhususan masing-masing. Setiap orang dari para salik, orang menuju Allah, itu pasti dia menyadari perkara yang dia pentingkan. Dia biasanya cenderung lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Lalai darinya perkara oleh temannya. Yang temannya mungkin nggak fokus ke itu. Beliau fokus ke bidang A. Temannya kadang fokus ke bidang B. Aula yaghfulu anat tanabbuhilahu atau tidak lupa dari mengingat baginya perkara atau tidak lupa ia dari mengingat baginya perkara. Ingat juga perkara itu. Walakin yashu an iradihi fil kutub tetapi lupa ia dari mendatangkannya perkara dalam kitab kita. Kadang ada ulama juga tahu perkara itu penting tapi lupa menulisnya dalam kitab. Aula yashu atau tidak lupa ya atau bukan tidak lupa bukan lupa menulis bukan. Walakin yasrifuhu an kashfil ghitai anhu sarifu. Tetapi memalingkan akan dia dari membuka tutupan darinya perkara oleh yang memalingkan. Mungkin ada sesuatu yang menghalangi beliau untuk menulis perkara itu dalam kitab kita. Khawatir takut salah dipahami oleh orang lain. Nah, itu alasan-alasan yang menyebabkan ulama-ulama lain tidak menulis hal-hal yang akan beliau tulis misalnya. Fahadihi khawasu hadal kita. Maka bermula ini, itulah kekhususan-kekhususan dari ini kita. Ma'akaunhi hawian lima jam'i hadhil ulum. Bersama keadaannya kita itu yang mengandung bagi kumpulan-kumpulan ini ilmu. Ya, ya titik dulu. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Di pembahasan selanjutnya beliau akan menjelaskan apa yang mendorong beliau untuk membuat kitab beliau ini 4 jilid ya. Ada alasannya. Alhamdulillahirabbil alamin.